Jadi kalau Yesus menjadi jembatan antara Allah dan manusia, bukan hanya diselesaikan secara sistematik teologi, bukan hanya diselesaikan dengan doktrin, dia mati di kayu salib menebus dosa kita, ada pembenaran, dan seterusnya. Tapi dialami dalam kehidupan konkret. Beri tepuk tangan. Rata-rata saudara ini belum. Anda cuma punya konsep Yesus membawa diri kita kepada Allah, dia mau keselamatan. Anda tidak belajar mengenakan kehidupan Yesus. Ada kalimat yang begini, berbantal batu pun, betul, ku mau rebah bagai musafir yang lunglai lelah. Rata-rata sudah bohong. Anda belum menjadi musafir. Anda nggak puas dengan 1-2 barang yang kau miliki. Padahal Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepala. Kalau saudara nyaman-nyaman, saya kasih tahu ya, kalau saudara mati, saudara nggak akan dikenal Tuhan. Anda jauh dari seperti Yesus, jauh. Saya juga sadar bahwa saya belum sempurna seperti dia. Maka saya tulis lagu, bila selama ini aku belum menjadi seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Tapi saya sadar di mana letak kekurangan kesalahan saya. Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, kita menggelar pengadilan di hadapan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah yang akan mengadili kita. Kenapa? Dia menebus dosa kita. Pengadilan dipercayakan kepada Tuhan Yesus dan dia guru kita. Tuhan akan mengatakan, kamu tidak seperti diriku, kamu tidak mau jadi muridku, kamu tidak mau kuajar, kamu belajar dari dunia. Banyak saudara yang hidupnya belum bersih. Kalau untuk hidup saudara sendiri sudah bisa boros, apapun Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan begitu pelit. Akhirnya saudara binasa. Saya ingin kedekatan saya dengan saudara itu bukan berdasarkan karena saya gembala, atau saudara pandang orang baik, atau saudara dekat-dekat saya. Saya nggak mau. Kedekatan kita harus karena kita satu persepsi kebenaran. Satu beban untuk menyelamatkan jiwa. Satu beban sempurna seperti Yesus. Saya sadar bertahun-tahun saya telah ikut membinasakan banyak orang. Ya banyak sih tidak ada. Dekat saya karena saya gembalanya, dia kasih saya baju, dia kasih saya makanan, dia kasih saya uang. Akhirnya dia tenang-tenang. Nih, saya membinasakan dia. Maka mulai hari ini saya sampaikan satu hal dan tolong saya dihargai. Jangan beri saya uang. Kalau kasih uang, kasih gereja. Jangan beri saya mobil. Saya tidak akan pakai mobil yang diberikan jemaat. Jangan saya beli rumah, saya tidak akan tinggal di rumah yang pemberian orang. Saya punya rumah. Tolong hargai saya. Jangan beri apapun ke saya, ingat ini. Kecuali orang yang dekat, sangat dekat, emang satu penderitaan dengan saya. Kalau hanya saya mau kasih sesuatu Pak Eras, aduh, Anda binasa, saya rusak, Anda rusak. Saya bukan maksud apa-apa ngomong ini. Sebab kita ini selangkah jantung kita berhenti berdetak, kita lihat kekekalan. Saya tidak akan menghargai saudara karena saudara kasih saya uang. Saya menghargai saudara karena saudara punya jiwa yang abadi, yang bisa saya ajak pulang bersama. Jadi jangan saudara kasih kolektor juga karena ya saya nggak enak ke gereja masa nggak kasih kolektor. Aduh saudara, engkau melecehkan Tuhan. Saya bukan marah saudara kasih uang. Gereja ini membutuhkan bukan uang, banyak uang, besar
kebutuhannya. Tapi tidak membutuhkan uang dari orang-orang yang akan masuk neraka. Tidak menerima uang orang-orang yang tidak mau berubah. Untuk apa Anda kasih uang Anda tidak bertobat dan tidak berubah? Demi nama Yesus Kristus yang menjadi saksi batinku, yang tidak bisa kutipu, kukatakan, jangan beri saya uang, barang atau apapun. Beri untuk Tuhan dan pekerjaannya. Supaya jangan sampai saudara merasa sudah aman-aman dekat saya. Kebutuhan kita besar sekali, saudaraku. Bukan saya melarang saudara untuk memberi uang, tapi beri untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara tidak menjadi seperti Yesus, untuk apa? Kalau Anda pergi ke toko sepatu lalu tanya, Pak, tolong ya, rendangnya jangan yang pedes. Anda ikan balado enggak? Anda diusir sama satpam. Ini toko sepatu, bukan toko padang, Padang. Kalau Anda masuk restoran Padang, tanya, Pak, ukuran saya 37 ya. Maksudnya? 37 apa? Sepatu. Di sini jual kepala tongkol. Sekarang saudara ke gereja nyari apa? Kesembuhan. Oh, yuk ke rumah sakit. Saya mencari rezeki Pak, pemulihan. Yuk kerja baik-baik di luar. Kalau di sini Anda mendengar firman untuk bisa mengerti kebenaran dan dibawa kepada kekekalan. Kurang dari itu jangan datang lagi. Masalah sakit penyakit ekonomi itu masalah kecil. Jika Anda hidup bertanggung jawab. Anda selangkah, jantungmu berhenti berdetak, mati, Anda melihat kekekalan. Kok bisa loh? Nggak serius. Anda akan meninggalkan semua yang Anda miliki hari ini. Saudara-saudara yang masih berjemawa hidup, saudara yang masih hidup seakan-akan hidup itu milikmu, dan kau suka-suka dengan hartamu, saya sarankan ya, jangan kasih apa-apa di Rehoboth. You nikmati aja. Kurang banyak nanti. You ambil semua. Saya bukan mau banyak. Sikap hatimu mesti benar. So kalau sampai saudara menghadap Tuhan, Anda tidak punya apa-apa, Anda celaka. Lalu bagaimana? Saya salah. Saudara harus hidup suci benar. Yang banyak ngomong jangan banyak ngomong lagi. Kata yang tidak perlu kau ucapkan jangan diucapkan. Mata genit jangan genit lagi. Yang selingkuh awas kamu. Bertobat dong. Kalau enggak ya masuk neraka loh. Ayo kita berhenti berbuat dosa. Benar-benar kita suci, jangan membidik mangga tetangga. Bidik bintang di langit. Bidik kesucian yang tak ada batasnya. Harus berubah. Amin. Saudara lihat muka saya serius gak nih? Serius. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantung tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi gelana kehidupan. Tubuh menjadi
menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Oh, wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan cemawa. Suatu saat semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Saudara cuma diajak hidup kudus. Hidup benar, tak bercacat, untuk bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Apa ruginya? Tidak ada ruginya, tapi banyak beratnya. Tidak ada vested interest dari pembicara ini. Tidak ada. Tidak mimpi punya gereja besar. Tuhan kasih boleh. Aku nggak mimpi. Yang kubangun adalah manusianya. Manusianya. Kita buktikan
Apakah gereja ini bangkrut dengan pendeta khotbah seperti ini? Kalau ini milik Tuhan, tidak mungkin bangkrut. Tidak ada sedikit pun kegentaran dalam diri saya. Karena Allah yang punya semua ini. Selama aku tulus melayani pekerjaannya untuk merubah anak-anak Allah yang disayang Bapa. Saudara harus jaga mulut. Jangan berdosa lagi. Yang tidak jujur. Yang sewenang-wenang terhadap orang lain, berhenti. Jaga sikapmu, jangan melukai siapapun. Nanti Roh Kudus akan menolong saudara. Kalau kita berkata jangan memadamkan roh, jangan menghujat roh, itu peristiwa Kejadian pasal 6, jangan terulang lagi. Undurkan daging adanya. Hari ini kita hidup dalam daging, tapi Roh Kudus masih memimpin kita. Jangan sampai Roh Kudus berkata, memang daging adanya. Engkau tidak pernah menjadi anak Allah. Matikan dagingmu, matikan manusia lamamu. Kesalahan banyak gereja dan komunitas Kristen hari ini, bukannya kehidupan Yesus yang dipelajari ini. Ini diganti dengan yang namanya liturgi. Liturgi kita itu bukan kebaktian macam ini, bro. Hidup kita tiap hari, itu liturgi kita. Dari bangun tidur, sampai kita berbat tidur. Setiap kata gerak, keputusan, pilihan, semua itu merupakan upacara kita. Katakan amin.